Pernahkah Anda membayangkan satu dosa yang mampu merampas cahaya wajah, menghancurkan rumah tangga, dan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sebelum kematian datang? Hari ini kita akan membongkar kenyataan pahit tentang zina, dosa yang balasannya seringkali sudah terasa sejak di dunia. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang tersadarkan dan terlindungi dari dosa besar ini. Semoga setiap klik kebaikan Anda menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita duduk sejenak. Tenangkan hati, tarik napas perlahan, karena pembahasan ini bukan sekedar materi kajian, melainkan peringatan keras bagi jiwa yang masih hidup. Zina adalah dosa besar yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya diharamkan, tetapi bahkan dilarang untuk didekati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Perhatikan, bukan hanya dilarang melakukannya, tapi mendekatinya pun tidak boleh. Mengapa? Karena zina itu menghancurkan perlahan namun pasti. 1. Hilangnya cahaya di wajah. Saudaraku, wajah seorang mukmin bukan sekadar susunan daging dan kulit. Ia adalah cermin dari hatinya. Ada nur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada orang yang menjaga dirinya. Ada keteduhan yang tidak bisa dibeli. Ada wibawa yang tidak bisa dibuat-buat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya kebaikan itu memancarkan cahaya pada wajah, kelapangan di dada, keluasan rizki, kekuatan pada badan, dan kecintaan di hati manusia." Perhatikan, cahaya di wajah adalah buah dari ketaatan. Sebaliknya, dosa, terutama zina, menggores hati. Dan goresan itu tidak berhenti di dalam. Ia keluar, ia tampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza adznaba dzamban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbih." Sesungguhnya, seorang mukmin apabila berbuat dosa, maka akan muncul satu titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, titik itu hilang. Jika ia terus mengulanginya, titik itu membesar hingga menutupi hati. Hati yang tertutup tidak lagi peka, tidak lagi lembut, dan ketika hati menjadi gelap, wajah kehilangan cahayanya. Zina bukan dosa kecil yang samar. Ia mengguncangkan fitrah. Ia mengotori jiwa. Pelakunya mungkin masih terlihat tersenyum, tetapi tatapannya kosong. Ia mungkin masih tertawa, tetapi hatinya resah. Cahaya yang dulu memancar perlahan redup. Dan yang paling mengerikan, ketika seseorang tidak lagi merasa bersalah. Saat itulah kegelapan benar-benar menetap. 3. Hidup terasa sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Toha ayat 124, "Waman a'radha an dzikri, fa inna lahu ma'isyatan dhamka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit bukan berarti tidak punya uang. Sempit bukan berarti rumahnya kecil. Sempit bukan berarti pakaiannya sederhana. Sempit itu di dalam dada. Sempit itu gelisah tanpa sebab. Sempit itu cemas tanpa ancaman. Sempit itu hati terasa kosong, meski dunia ada di genggaman. Ia tertawa, tapi tawanya hambar. Ia berkumpul, tapi merasa sendiri. Ia memiliki pasangan, tapi tidak merasakan ketenangan. Zina menanamkan kegelisahan yang tidak terlihat. Setiap notifikasi membuat jantung berdebar.
Setiap panggilan tak dikenal menimbulkan ketakutan. Setiap tatapan terasa seperti tuduhan. Ia hidup dalam bayangan terbongkar. Ia tidur dalam kecemasan. Ia bangun dengan rasa bersalah. Inilah hukuman yang sunyi, tidak tampak di mata manusia, tetapi sangat menyiksa jiwa. Kemiskinan spiritual jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan harta. Orang miskin harta masih bisa tersenyum dengan hati yang bersih, tetapi orang yang kotor hatinya tidak akan menemukan damai meski bergelimang dunia. 4. Iman tercabut saat berzina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidaklah seorang pezina berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Artinya apa? Saat zina dilakukan, iman tidak sedang kokoh di dada. Ia sedang terangkat. Ia sedang melemah. Ia sedang tercabut dari kesempurnaannya. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa iman yang sempurna tidak menyertai pelaku zina saat ia melakukannya. Bayangkan, dalam detik itu, rasa takut kepada Allah memudar. Dalam detik itu, kesadaran akhirat tertutup. Dalam detik itu, hawa nafsu mengalahkan cahaya iman. Dan bayangkan, jika ajal datang tepat pada saat itu. Jika jantung berhenti. Jika malaikat maut mencabut nyawa. Dalam keadaan apa ia menghadap Allah? Inilah yang membuat para ulama gemetar ketika membahas zina. Karena ia bukan sekedar dosa tubuh. Ia merobohkan fondasi iman. Dosa lain mungkin menjatuhkan, tetapi zina menyeret dan menghantam. 5. Mengundang penyakit dan musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah zina tampak pada suatu kaum, lalu dilakukan terang-terangan, kecuali akan tersebar di antara mereka wabah dan penyakit yang belum pernah ada sebelumnya." Ini bukan sekadar ancaman moral, ini sunnatullah dalam kehidupan. Ketika zina menjadi tontonan, ketika aurat menjadi hiburan, ketika kehormatan menjadi candaan, maka kerusakan menyusul. Penyakit menular menyebar, anak lahir tanpa kejelasan nasab, aborsi menyinggat, perceraian melonjak, kejahatan seksual bertambah. Zina tidak pernah datang sendirian, ia membawa paket kehancuran. Ia merusak individu, ia merusak keluarga, ia merusak masyarakat. Dan ketika masyarakat mulai menganggapnya biasa, itulah tanda bahaya yang paling besar. Azab tidak selalu berupa petir dari langit, kadang ia berupa rusaknya generasi. 6. Kehormatan hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 68. "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, wa la yaznun." Dan tidak berzina. Zina disebut setelah syirik dan pembunuhan. Mengapa? Karena ia menghancurkan kehormatan manusia. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, zina mengumpulkan seluruh keburukan, rusaknya agama, hilangnya kehormatan, dan kehancuran rumah tangga. Kehormatan itu mahal, ia dibangun bertahun-tahun, tetapi bisa runtuh dalam satu malam. Sekali tercoreng, sangat sulit dipulihkan. Kepercayaan manusia hilang, wibawa runtuh, nasihat tak lagi didengar, dan yang paling berat, rasa malu di hadapan Allah. Ketika berdiri dalam sholat, hati terasa kotor. Ketika membaca Al-Quran, terasa jauh. Ketika berdoa, terasa tertahan. Itulah kehormatan yang terkoyak. 7. Menghancurkan rumah tangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan pasangan agar kamu merasa tentram kepadanya. Tujuan pernikahan adalah sakinah, tenang, aman, percaya. Zina menghancurkan itu. Kepercayaan yang rusak hampir mustahil kembali seperti semula.
Tatapan berubah, nada bicara berubah, kecurigaan tumbuh seperti api dalam sekam. Setiap keterlambatan menjadi pertanyaan, setiap pesan menjadi tanda tanya, setiap senyap menjadi prasangka. Anak-anak menjadi korban paling sunyi. Mereka melihat pertengkaran, mereka merasakan jarak, mereka tumbuh dalam luka yang tidak mereka pahami. Satu perbuatan zina bisa merobohkan bangunan rumah tangga yang dibangun bertahun-tahun. Itulah sebabnya Islam begitu tegas, karena yang dipertaruhkan bukan hanya 2 orang, tetapi generasi. 8. Mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, tidak ada yang lebih mengerikan daripada Allah murka kepada seorang hamba. Ketika Allah murka, doa terasa hampa, ibadah terasa berat, hidayah terasa jauh, hati terasa keras. Zina adalah dosa besar yang mengundang murkanya. Jika Allah sudah berpaling, siapa lagi yang akan menolong? Harta tidak mampu menyelamatkan, jabatan tidak mampu melindungi, teman tidak mampu membela. Namun, rahmat Allah lebih luas daripada dosa hambanya. Pintu taubat masih terbuka. Selama nafas belum sampai tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat. Jangan tunggu kehancuran datang. Jangan tunggu keluarga hancur. Jangan tunggu hati benar-benar mati. Karena dosa yang terus diulang akan membuat hati terbiasa. Dan hati yang terbiasa dalam dosa sulit kembali peka. Bertaubatlah sekarang. Dengan penyesalan yang sungguh, dengan berhenti total, dengan memperbanyak istighfar, dengan menjaga pandangan, dengan menjauhi pintu-pintu zina, sebelum terlambat. Saudaraku, zina bukan sekedar kesalahan pribadi. Ia racun, ia api, ia lubang kehancuran yang tampak manis di awal tapi menyakitkan di akhir. Dan pintu taubat masih terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Selama nyawa belum sampai tenggorokan, taubat diterima. Sebelum kita akhiri, saya ingin tahu, dari mana saja Anda menyimak video ini? Tulis di kolom komentar kota atau daerah Anda. Dan tuliskan juga satu sholawat atau doa yang paling sering Anda panjatkan sepanjang hidup Anda. Mari kita hidupkan kolom komentar dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan simpan sendiri, bagikan kepada orang yang Anda sayangi. Tekan like sebagai dukungan dakwah dan subscribe agar tidak tertinggal pengingat berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari zina, membersihkan hati kita, dan menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.